Halo teman-teman, di sini kami lagi ada di Depot Family yang letaknya ada di lantai 2 Pasar Pahit bersama dengan Mas Ferdinand. Sebelumnya saya ingin tanya-tanya nih Mas tentang usahanya. Usahanya ini awal berdirinya tuh tahun berapa? Terus ada cerita menarik atau pengalaman yang akhirnya bisa berdiri Depot Family ini? Oke, awalnya bukanya tahun 2023. Jadi 2023 itu waktu PPL, waktu itu sempat PPL kan udah kerja sebelumnya. Tapi berhubung PPL saya nggak bisa bagi waktu. Akhirnya kepikiran buat buka usaha nih. Terus kan PPL kan bangunnya pagi jam 6. Karena kan sekitar jam 7 lah sudah harus sampai sekolah. Nah, setiap pagi kan sarapan nih. Nah, kadang dimasakin nasi goreng dan kawan-kawan seperti itu. Terus kok kayaknya enak gitu. Terus akhirnya sama ibu rundingan ngobrol, apa coba jualan ya. Akhirnya kita coba jualan online dulu pertama. Nah, dari situ kok alhamdulillah online-nya membaik, bagus, terus rasanya juga bisa konsisten. Akhirnya kepikiran buat buka beneran, alias buka offline lah. Kita buka tempat makan beneran. Terus alhamdulillah baru bisa keturutan di 2025 gitu. Jadi dasarnya karena waktu itu ya sarapan itu tadi, simpel itu maksudnya. Lalu untuk strategi pemasarannya atau kan awalnya coba online, habis itu bukanya offline, itu strategi pemasaran yang Mas gunakan itu seperti apa? Jadi untuk strateginya ya kembali ke rootsnya tadi, karena awalnya kita buka online dan sekarang sosial media tuh kan berguna banget buat semua sih, maksudnya buat jualan bisa, terus mungkin buat konten kan juga bisa menghasilkan uang nih. Jadi kita sedikit banyak sih, malah masif banget kita mainnya di media sosial. Karena kenapa ya? Semisal sama-sama kita jual harga nasi goreng di harga 10.000, itu kan tapi naik ke atas, maksudnya kan ini jarang dilihat orang. Iya. Jadi kan kita harus ada poin plus biar gimana orang itu mau naik ke atas. Bener, semua ini udah mulai jalan kanan kiri, tapi kan nggak se-show off dengan pedagang kaki lima yang di pinggir jalan. Mereka kan gampang dijangkau. Berarti pengaruh media sosial itu sangat berpengaruh baik buat buka usaha yang dulu yang besar gitu. Ya, menurut aku pribadi sangat berpengaruh sih. Jadi kontennya harus yang gimana ya, yang menarik lah. Jadi biar orang itu bisa mau closing, entah dia pesen online atau pesen offline. Kemudian itu apa pernah melakukan inovasi kayak perubahan menu atau penambahan menu gitu untuk lebih menarik minat pelanggan? Kalau inovasi sebenarnya dari dulu jualan online di 2023 itu, meskipun dulu sempat berhenti ya, jadi setelah PPL itu terus saya masuk kerja lagi, maksudnya saya pribadi kerja lagi, terus kesusahan bagi waktu nih, akhirnya sempat berhenti beberapa saat, terus kita buka offline ini. Nah, dulu zaman online kan kita jualnya cuma nasi goreng dan mie goreng. Dari situ kan semisal kita buka offline dan cuma menjual 2 menu kan sayang ya, kita kan juga modal buat buka offline ini dan kawan-kawan. Kalau cuma jual nasi goreng sama mie kurang, akhirnya kita tambah menu lain, ada kayak nasi ayam, nasi jeroan, nasi telur, sama stik ayam. Jadi gitu, pokoknya semua yang berhubungan sama ayam. Makanya kan mungkin di tagline-nya di Instagram kan ada tulisannya spesialis masakan ayam. Emang soalnya kita masaknya masakan ayam. Itu inovasi pertama. Sama kalau yang kedua, mungkin kalau kita gampangnya mungkin semisal ada event di tempat A misal katakanlah, nah itu menunya yang dijual nggak ada yang di sini, jadi cuma dijual di event itu aja. Ambil contoh kemarin sempat ada itu di salah satu event musik di Pare, itu kita pop up di sana, itu menyediakan 2 menu, nasi goreng kulit sama mie goreng jeroan. Nah itu nggak dijual di sini. Nah dari situ ternyata tadi kan banyak nanyain inovasi nih, inovasi itu juga sedikit banyak berpengaruh, karena setelah ada event itu sempat beberapa orang nanyakan mau pesen nasi goreng kulit, terus saya bilangi, oh nggak bisa mas, ini bisanya di event aja. Jadi emang kalau mau dapat menu itu ya coba datang ke eventnya lah gitu. Itu sih inovasinya.
untuk kedepannya untuk di Depok Family yang di sini itu kira-kira masnya mau nambah inovasi lagi atau enggak? Mungkin ya masih pengen, cuma belum gimana ya, kan perlu dihitung dulu HPP-nya dan kawan-kawan. Terus nanti takutnya kalau misal ada menu baru yang dalam tanda kutip seasonal kayak yang tadi kan 2 menu tadi kan cuma ada di event aja, tetap takutnya pasarnya kurang. Jadi mungkin nanti kita R&D dulu, ngetes ke teman-teman terdekat dulu, ini enak gak, balik lagi kayak zaman Pak Offline dulu sih. Jadi tawaran ke orang-orang terdekat, cocok gak semisal menu A ini dijual harga sekian, nanti kalau memang 90% oke, mungkin kita coba sih. Kalau untuk omsetnya nih, kira-kira per bulannya berapa? Terus sama apa aja sih Mas faktor yang bisa bikin naik turunnya si Omsetnya, oh ya. Jadi kalau omset ini sih, jadi dulu kan kita jualan online ya, di 2023 kita jualan online. Lalu 2 tahun kemudian kita cari-cari tempat, ketemu di sini. Ya alhamdulillah lah, dari kita jualan online bisa buka beneran, nggak banyak, tapi alhamdulillah bisa sampai buka tempat jualan beneran, buka spot gitu. Lalu kalau omsetnya per hari ya kurang lebih itu sekitar 400 sampai 600-an lah. Emang balik tadi ke yang awal tadi kan sempat tanyain sosmed nih. Nah dari sosmed itu kita kan juga nyediain kalau kita tersedia di Grab juga. Sementara masih Grab aja sih. Nah dari situ juga bantu. Jadi dari omset sekian tadi kurang lebih 50% itu yang banyak itu online. Kalau nggak online pun misalnya orang take away, orang pasar, orang tetangga depan gitu. Jadi mereka datang pesen ditinggal. Kalau kayak gitu kan di Instagram ada nomor WhatsApp-nya tuh. Nah itu mereka ngechat di situ. Gitu. Jadi kalau omset kurang lebih segitu. Lalu untuk tantangan yang berpengaruh sedikit banyak, kalau selama pengalaman buka dari online ke offline itu ya, mungkin kalau online nggak begitu pengaruh sih, waktu offline aja ya, tak ambil jawaban waktu offline itu sedikit banyak dari cuaca sih Pak. Jadi semisal katakanlah kalau hujan ya udah semua di sini tuh termasuk PKL yang di bawah itu udah kerepotan semua. Mereka kan apalagi bawa tikar tuh, bawa karpet itu dilempit semua. Jadi kalau hujan emang dalam tanda kutip sedikit berat. Apalagi kan sekarang sering banget hujan, sore dikit hujan. Nah ya kalau Selasa sama Kamis itu ada pengajian. Nah itu bisa dongkrak banget sih, soalnya kan bawah banyak orang. Nah terus semisal waktu aku kurang tahu ya topiknya, maksudnya yang bikin rame itu topiknya atau yang hadir ustadznya itu siapa. Nah, jadi di hari-hari tertentu itu kalau semisal dalam tanda kutip pengajiannya mereka akbar, itu kan sampai tutup jalan depan nih. Jadi depan itu orang-orang udah penuh. Nah itu alhamdulillahnya mereka ada beberapa yang kesini naik di atas ya, ngajinya Busli itu. Untuk modal awal yang digunakan Kak sebelumnya berapa untuk usaha ini? Modal awal dari online dulu aja ya. Kalau dari online sih dulu nggak sampai 1 juta mungkin Pak, karena kan kita balik lagi ya, bumbunya kan udah tersedia semua nih. Jadi kita waktu itu kan ini cuma makanan sarapan. Nah itu jadi kita mungkin nyetok itu ditambahin sama waktu online itu yang banyak beli box, karena kita kan packingnya box. Jadi belanja boxnya sama sendok katakanlah 200 sampai 300 itu waktu online. Lalu waktu buka ini ngerenov, ini semua renov sama dulu sempat ada 1 karyawan. Nah masnya itu bertahan kurang lebih 2 sampai 3 bulan. Ini barusan keluar soalnya keterima kerja di Batu. Jadi sebenarnya ada karyawannya 1. Kalau itu modal awalnya buka offline gini kurang lebih 10 sampai 15 lah. Sudah. Iya, kurang lebih segitu. Selanjutnya untuk bagaimana Kakak untuk mengatur pengeluaran dan pendapatan Kakak? Pengeluaran sama pendapatan waktu buka ini ya. Kalau aku pribadi simpel sih, selama nggak minus sih masih alhamdulillah. Kan kita juga perlu belanja nih. Iya. Belanja bahan-bahan kan kayak katakanlah ayam sama sayur kan bener bisa lama, tapi kan nggak bisa selama itu gitu, nggak bisa yang awet banget gitu. Ya itu sih kalau F&B kan nggak bisa nandon lama-lama, jadi bahannya harus tetap keluar gitu.
Terus untuk tantangan utama dalam memasarkan produknya mungkin apa Pak? Tantangan utama dalam memasarkan produk itu sih kita harus inovatif sih. Kembali lagi karena kita ini tempatnya di atas, jadi nggak sama kayak PKL yang di bawah. Meskipun kita ngejualnya 10.000, tapi kalau orang nggak naik ke atas kan kita tetap kalah sama PKL yang di bawah. Bener yang di bawah itu di harga 12, 13, tapi kan mereka dalam tanda kutip nggak perlu naik ke atas, nggak perlu bayar parkir dan kawan-kawan. Karena kan di sini kita tetap ikut sama pasar kan. Jadi misal ada peraturan parkir pun ya kita harus ikut. Jadi konsumen juga bayar parkir, terus naik ke atas gitu. Mungkin inovasinya aja biar kita bisa outstanding, bisa kelihatan lah dari luar gitu. Mungkin ada motivasi untuk anak muda biar mau berwirausaha seperti kakaknya. Motivasinya apa ya? Ya harus berani lah, jangan takut, jangan minder. Soalnya kalau nggak dicoba kita nggak akan tahu. Ya. Terima kasih untuk Mas Ferdi karena sudah mau diwawancarai terkait Ya. usahanya. Untuk teman-teman sungguh menarik sekali ya cerita awal mulanya dari usahanya The Pot Family. Baik, kami pamit undur diri. Bye bye.